Anak-anak, hari ini Bapak akan mengajarkan anak-anak pelajaran bahasa Indonesia. Nah, yang pertama kita akan belajar menentukan jumlah paragraf. Ini udah biasa ya, Bapak cuma mengingatkan saja. Nah, ciri-ciri paragraf itu ada menjorok ke kanan, nah, ya, menjorok ke kanan. Perhatikan ini, menjorok ke kanan. Nah, ini disebut dengan paragraf pertama, kemudian yang ini disebut dengan paragraf kedua. Anda harus pahami ya, mana pertama, mana kedua. Nah, ciri paragraf itu menjorok ke kanan, kemudian paragraf pertama dan paragraf kedua. Nah, gagasan pokok. Nah, gagasan pokok anak-anak adalah untuk mencari gagasan pokok. Gagasan pokok itu sama dengan kalimat utama anak-anak ya. Kalimat utama. Nah, yang disebut kalimat utama, anak-anak bisa cari di bagian pilih antara bagian atas atau bagian akhir. Nah, biasanya kalau ide pokoknya di bagian akhir, anak-anak di sini tuh biasa ada kata inilah, itulah, oleh karena ini, oleh karena itu. Nah, itu biasanya. Tetapi kalau tidak ada kata-kata kesimpulan seperti itu, biasanya itu ada di awal. Nah, jadi ini nggak, karena di sini tidak ada inilah, itulah, oleh karena ini, oleh karena itu. Jadi kalimat utamanya itu ada di awal. Nah, jadi ini kalimat utamanya ya anak ya. Nah, ini kalimat utamanya. Nah, sehingga kalau anak mencari ide pokok, gagasan pokok, carilah kata yang mirip dengan kalimat utama. Ya, gitu caranya. Cari kata mana sih yang mirip dengan kalimat utama. Nah, itulah ide pokok ya. Bisa ya? Oke, gagasan pendukung. Nah, jadi gagasan pendukung itu artinya kalimat penjelas. Nah, untuk mencari kalimat penjelas, anak-anak cari dulu kalimat utamanya. Nah, kita kan udah tahu kan di sini tidak ada kata inilah, itulah. Ya, jadi kalimat penjelasnya ya ini. Berarti kalimat utamanya yang ini ya, Kak. Nah, kalimat utamanya ini. Maka kalau mencari gagasan pendukung, ya anak carilah kata yang selain dengan kalimat utama. Ya, itu mana? Yang ini. Nah, yang ini nih kalimat pendukungnya jadinya ya. Jadi selain kalimat utama, selain kalimat utama itu adalah kalimat pendukung. Nah, ini kalimat pendukung ini ya, yang warna biru ini. Warna hijau ini kalimat pendukung. Nah, ini juga kalimat pendukung. Ini juga kalimat pendukung. Nah, jadi kalimat pendukung, gagasan pendukung itu adalah kalimat yang selain kalimat utama. Itu aja seadanya ya. Oke. Deduktif, induktif. Nah, deduktif itu apabila kalimat utamanya ada di depan di awal ya. Induktif itu ada di akhir paragraf. Nah, ini ada di mana? Ini ada di depan. Nah, sehingga ini merupakan kalimat deduktif karena kalimat utamanya ada di depan gitu. Bisa ya? Oke, gagasan pokok gambar. Nah, anak-anak untuk mencari gagasan pokok gambar itu anak perhatikan gambarnya dulu. Oh, ini ada menekan saklar ini. Artinya kita menghidupkan lampu, mematikan lampu. Jadi gagasan pokoknya apa? Penggunaan listrik dengan bijak. Mengapa kok bisa penggunaan listrik dengan bijak, Pak? Ya karena ini matikan lampu kalau tidak sesuai kebutuhan, hidupkan lampu kalau membutuhkan. Nah, itu artinya penggunaan listrik dengan bijak gitu. Saya kalimat tanya yang sesuai. Nah, untuk mencari kalimat tanya yang sesuai anak-anak, maka anak-anak baca dulu baca dulu gininya, objektifnya. Kalau ada soal seperti itu, baca dulu objektifnya, baru sesuaikan dengan teksnya gitu. Kalau misalkan ini, apakah itu lava? Nah, di sini ada nggak pengertian lava ini? Tidak ada kan? Berarti ini bukan kalimat tanya yang sesuai. Dari manakah lava berasal? Oh, ternyata ada di sini. Lava itu berasal dari perut bumi. Nah, berarti kalimat tanya yang sesuai adalah yang ini, gitu. Yang B ini ya. Paham ya? Jadi, untuk mencari kalimat kalimat tanya yang sesuai, anak baca dulu audio objektifnya. Kalau ada itu pengertian, baca itu ada nggak jawabannya di sini. Kalau nggak ada ya berarti bukan itu gitu. Kalau ada ya berarti itu jawabannya. Nah, kemudian sajak pantun. Nah,
Sajak pantun itu ada dua, nah. Ada AB-AB dan AA-AA. Nah, AB-AB itu artinya kita lihat di sini di huruf vokal yang ada di ujungnya ini. Huruf vokal yang ada di ujungnya ini. Kalau huruf antara baris 1, baris 2 itu berbeda huruf vokalnya. Misalkan ini A, ini I, ini A, ini I. Berarti sajak pantunnya ini adalah AB-AB. Ya, AB-AB artinya baris 1, baris 2 itu berbeda. Kemudian sajak pantun ini apa? AB-AB, AU, AU. Seperti itu. Nah, sekarang ada sajak pantun AAAA. AAAA itu artinya ketika antara baris 1, baris 2, baris 3, baris 4 ini sama. AA, ini A, ini A, ini A, ini A, berarti AAAA. Misalkan ini I, ini I, ini I, ini I. Nah, berarti sajak AAAA namanya gitu. Paham ya? Oke, mencari makna puisi. Nah, pertama untuk mencari makna puisi yaitu Anda baca dulu di sini. Nah, baca di sini. Kemudian cari pesan yang ingin disampaikan itu. Dengan membaca puisi ini anak akan memperoleh apa? Nah, itu maknanya apa? Jadi kalau ini lihat cita-cita, aku ingin mengejarmu dengan semampuku dan dengan belajar dengan tekun. Cita-cita, aku ingin sekali menggapaimu, aku takkan menyerah mendapatkanmu, engkau sangat berarti. Ini menunjukkan bahwa kita tidak boleh menyerah untuk menggapai cita-cita. Itu artinya jangan menyerah menggapai cita-cita. Gitu. Seperti itu makna puisi. Oke, sekarang ide pokok sama dengan gagasan pokok. Ini sama ya. Nah, di sini di bawah ini kan nggak ada kata inilah. Oleh karena ini, oleh karena itu ya. Nah, jadi kalimat utamanya itu yang mana? Yang ini. Ya, kalimat utama itu yang ini. Jadi pisang merupakan tumbuhan yang banyak hidup di Indonesia. Berarti kita cari pisang banyak tumbuh hidup di Indonesia, yang B jelas ya. Nah, makna iklan. Ini matikan lampu jika tidak digunakan. Artinya iklannya ini mengajak kita untuk menggunakan lampu secara bijak. Nah, sama ya. Oke, lanjut. Stop TV kabel ilegal. Pastikan Anda membayar TV kabel. Nah, artinya kita ini stop TV kabel ilegal. Nah, ilegal itu artinya gini, nak. Ilegal itu tidak resmi. Nah, ilegal itu sing resmi. Artinya kita dianjurkan menonton TV kabel yang memiliki saluran resmi ya. Ilegal berarti stop ilegal, berarti dia menyuruh kita untuk menonton TV kabel yang salurannya resmi. Pastikan Anda berbayar. Itu cocokkan antara teks dengan objektifnya. Ini perang Padri. Perang Padri itu berasal dari Sumatera Barat, nah ya. Jadi perang Padri itu terjadi di Minangkabau. Nah, informasi penting. Informasi penting apa yang ada di dalam bacaan? Nah, anak-anak caranya, anak baca dulu. Biasanya kalau ada objektif ya. Kalau ada objektif itu baca. Mencari informasi pentingnya. Informasi ini ada nggak di sini? Di bacaan ini. Kalau tidak ada, berarti itu bukan informasi penting. Kalau ada, itulah informasi penting, nak. Gitu. Nah, kemudian bagaimana cara menyelesaikan paragraf padu? Nah, cara menyelesaikan paragraf padu yang pertama, nak lihat ABC-nya dulu. 3. Oke, berarti semua 3. Kemudian ada 4, ada 5. Nah, kita cocokkan. Aku paling tidak suka pada nyamuk. Oke, kira-kira mana yang coba kita pakai 4. Binatang kecil itu sungguh menjengkelkan. Oke, mirip. Nah, kita cocokkan dulu. 3 dulu ya. Aku paling tidak suka pada nyamuk. Coba kita coba 1. Gigitannya pun bikin gatal. Agak janggal ya, agak aneh rasanya. Binatang kecil itu sungguh menjengkelkan. Ini yang lebih manis. Sekarang ini 3, 4. Berarti antara A dan B ya. Berarti 2, 1 apa 1, 2. Nah, kita berangkat dari 4. Binatang kecil sungguh menjengkelkan. Gigitannya pun jadi gatal. Agak aneh ya. Bunyinya saat terbang mengganggu telinga. Gigitannya pun bikin gatal. Nah, ini berarti jawabannya adalah
Gitu caranya. Iklan layanan masyarakat. Nah, iklan layanan masyarakat, anak-anak, sebuah iklan yang mengajak masyarakat, yang berisi ajakan masyarakat. Misalkan ajakan membuang sampah, artinya buanglah sampah pada tempatnya. Arti mengajak kita untuk masyarakat untuk tidak buang sampah sembarangan, seperti itu. Itu iklan yang disebut dengan iklan layanan masyarakat. Nah, antonim itu artinya lawan kata. Nah, misalkan ketat, lawan katanya longgar, baik, buruk, siang, malam, ya, seperti itu antonim. Anta itu artinya lawan. Nah, kalimat efektif. Anak-anak, untuk menjadikan kalimat efektif, yang pertama, anak-anak cari lihat katanya. Katanya itu ada yang baku, ada yang tidak baku nggak? Kalau tidak ada yang tidak baku, berarti itu bukan efektif. Nah, kemudian kalimat efektif juga lihat apakah sopan atau tidak. Saya berharap saudara hadir tepat waktu. Ini kurang sopan, jadi bukan jawabannya ini. Kemudian kami menghimbau, apalagi menghimbau. Ini sepertinya kayak keras sekali, itu bukan. Berarti kami mengharapkan Bapak Ibu berkenan hadir tepat waktu. Nah, ini lebih manis rasanya. Nah, itu membedakan cara kalimat efektif ya. Nah, baku dan tidak baku ya. Nah, ada kalimat baku dan tidak baku. Keperdikan kalimat baku dan baku. Kalimat baku, merek. Ini baku ya. Ijazah itu yang baku itu adalah seperti ini. Kemudian bus, penulisan bus yang baku itu adalah BUS ya. Dan ini kalimat baku merek ini bukan apalagi ijazah S itu enggak baku, apalagi bis. Ini semua kalimat tidak baku. Yang baku adalah merek, ijazah, dan bus. Kemudian teks eksplanasi. Nah, teks eksplanasi ciri-cirinya itu adalah menyajikan informasi. Nah, menyajikan sebuah informasi itu adalah ciri teks eksplanasi. Seperti ini nih. Banjir, mendengar kata banjir memang sudah tidak asing lagi. Nah, ini merupakan teks eksplanasi. Nah, karena apa? Karena teks ini menyajikan sebuah informasi tentang banjir. Seperti itu anak-anak. Jadi ini teks eksplanasi. Nah, kesimpulan. Untuk mencari kesimpulan anak-anak, coba baca kalimat awal dan akhir. Biasanya kesimpulan itu mirip dengan kalimat utama. Oke, jadi nanti kalimat awalnya dan akhirnya. Biasanya kesimpulannya itu mirip kalimat utama itu ya. Oke, kata berimbuhan yang tepat. Nah, kata berimbuhan yang tepat, kita bisa, sikap Ki Hajar Dewantara dalam babak pendidikan. Nah, apabila huruf imbuhan me ketemu dengan huruf T, T-nya itu hilang. Jadi meneladani ya. Contohnya lagi, tertawa. Dapat imbuhan me, menertawai gitu. Ya, jadi T-nya hilang itu sebenarnya. Nah, kata kunci. Jadi kata kunci menjadi pokok pembicaraan ya. Nah, kata kunci itu biasanya bisa ditanyakan dengan kata mengidentifikasinya itu dengan kata apa. Di sini apa itu banjir? Ya, berarti banjir adalah kata kuncinya ya. Berarti banjir adalah kata kunci. Apa itu banjir? Bisa dijadikan kata apa ya? Apa itu? Aliran sungai. Nah, apa itu sungai? Apa itu sungai? Karena jelasnya sungai itu adalah apa gitu. Jadi ini kan kata kunci jadinya. Ini erosi, erosi dan sedimentasi itu. Inilah kata-kata kuncinya. Oke. Melengkapi pidato. Nah, melengkapi pidato caranya begini, nak. Lingkungan kotor itu menjadi sumber penyakit. Artinya penyakit itu disebabkan karena lingkungan yang kotor. Nah, maka untuk melengkapi itu mana yang tepat? Untuk itu, oleh karena itu, maka dari oleh sebab itu. Nah, ini kita lihat di sini. Lingkungan kotor, penyakit disebabkan karena lingkungan kotor. Maka kalimat yang tepat itu adalah oleh sebab itu, maka bla 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 gitu. Menentukan fiksi dan non fiksi. Nah, anak-anak, fiksi itu artinya
tidak nyata atau buatan, sedangkan non fiksi itu hanya kenyataan. Nah, ciri non fiksi itu adalah dia itu berisi ilmu pengetahuan. Nah, kalau ini kan dongeng ya, cerita-cerita seperti itu. Kalau non fiksi nih, kucing adalah salah satu hewan mamalia. Ini adalah pengetahuan. Nah, maka ini tergolong fiksi. Latar tempat ini adalah tempat terjadinya suatu peristiwa. Anak-anak dalam menentukan latar itu harus hati-hati, ya, karena banyak ada latar-latar yang ternyata bukan itu latarnya. Nah, jadi pahami teks itu dengan baik, ya. Nah, informasi penting. Nah, jadi informasi penting jangan aja nggak cari aja satu kalimat dalam kalimat itu. Pasti ada informasi. Nah, pasti itu merupakan informasi penting, ya. Kucing adalah salah satu hewan mamalia karnivora berasal dari keluarga Verlia. Inilah kata kalimat, inilah informasi penting, ya. Artinya kucing itu merupakan hewan mamalia. Nah, seperti itu. Kemudian Anda bisa gunakan kalimat yang kedua juga bisa. Oke. Kalimat yang kedua Anda juga bisa gunakan. Nah, misalkan gini. Habitat ini lucu berada di darat dan binatang lucu ini berada di darat dan tidak di darat, berarti ya binatang hewan kucing itu berada di darat itu. Kucing ada di darat, itu informasi pentingnya. Habitat binatang lucu ini kita bisa ambil dari sini. Habitat binatang lucu ini berada di darat, berarti kucing hidupnya di darat gitu maksudnya. Ini informasinya pentingnya apa? Kucing hidup di darat itu. Nah, kemudian anak-anak ini adalah contoh dari slip pembayaran ya. Anak-anak harus bisa mengisi ini. Ini isinya harus apa seperti itu. Kalau yang nomor rekening itu berarti rekening tujuan. Kemudian nama pemilik rekening, ini nama pemilik rekening. Kemudian ini cabang rekening. Kemudian di sini ada penyetor. Penyetor itu artinya pengirim. Ya, penyetor itu artinya pengirim. Jadi ada nama penyetor, ada nama pengirim ya. Kemudian ini adalah alamat. Oke, lanjut. Penggunaan pensil mekanik. Nah, Anda tahu nggak pensil mekanik itu apa? Nah, penggunaan pensil mekanik itu artinya yang pensil itu yang bisa diisi ya. Yang pertama caranya itu adalah pilih ketebalannya dulu nak ya. Jadi anak-anak mau ketebalannya berapa pensil itu, kita anak bisa pilih. Kemudian buka penutup pensil. Ya, penutupnya ini dibuka. Nah, setelah itu baru masukkan pensil ya, masukkan pensil. Nah, kemudian tutup kembali lubang pensil itu. Tutup. Baru di ujungnya ditekan sehingga pensil itu keluar ya. Jadi setelah itu baru gunakan pensil dengan hati-hati itu biasanya ini dalam bentuk kalimat padu ya. Oke, unsur dalam iklan, tulislah iklan. Jadi unsur apa yang terdapat di dalam iklan? Yang pertama itu adalah gambarnya harus menarik ya. Bagaimana gambarnya ini harus menarik? Kemudian ada bahasa yang menarik. Menarik ya, beda. Kemudian isi iklan. Nah, ini isi iklannya mana, baca aja di sini. Ayo biasakan sarapan setiap hari. Nah, itu isinya gitu. Nah, ciri pantun nasihat. Nah, ciri pantun nasihat adalah berisi pesan moral ya. Jadi pesan moral yang baik itu adalah ciri pantun nasihat. Nah, untuk urutan teks pidato yang pertama itu biasa ya, Om Swastiastu, itu biasa. Kemudian yang terhormat kepada kepala sekolah atau jadi orang yang paling ditinggikan di sana itu siapa? Nah, itu yang pertama. Kemudian kalau ke sana kepala sekolah ya kepala sekolah. Kemudian itu baru lebih di bawah dari kepala sekolah itu Bapak Ibu guru. Nah, setelah itu baru teman-teman ya. Baru anak-anak bisa lanjutkan puji syukur kepada Tuhan ya dan sebagainya. Gitu ya, bisa urutan teks pidato. Di urutan teks awal ya pidato. Baik anak-anak, demikian dulu. Semangat belajar. Pahami dan hayati. Dengarkan berulang-ulang ya.